Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Pada hakikatnya semua yang kita alami dalam kehidupan di dunia ini, baik pada hal yang kita pandang menyenangkan atau kita rasakan kurang membahagiakan, seluruhnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita hadapi. Allah berfirman dalam Al-Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat 35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan menguji kalian yang hidup dengan beragam ujian, baik yang terasa tidak menyenangkan ataupun yang dirasakan membahagiakan. Semua ujian ini pada hakikatnya disebutkan dalam Al-Quran surah ke-67 Al-Mulk ayat ke-2 sebagai cara supaya kita bisa meningkatkan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dan dialah Allah yang telah mencipta kematian dan juga kehidupan. Semua ini untuk menguji yang masih hidup bagaimana mereka bisa meningkatkan amal-amal kebaikannya. Sungguh Allah yang Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Terkadang ada ujian yang sifatnya menghidupkan. Ya, ada yang real, hidup, bayi yang hidup, tumbuh. Ada juga yang sifatnya kiasan, membuat keadaan kita lebih hidup. Ya, mendapatkan penambahan materi, mendapatkan promosi jabatan, mendapat segala yang membahagiakan sehingga hidup kita terasa lebih berbeda dari sebelumnya. Nah, ada juga yang terasa barangkali mematikan, bisa mati dalam keadaan wafat yang sesungguhnya kematian. Ada bisa terjadi sisi lain hal yang kita hadapi yang mematikan sebagian hasrat kita untuk mengerjakan sesuatu. Entah itu sifatnya dihadapkan dengan penyakit, entah itu dihadapkan dengan situasi yang tidak menyenangkan, atau yang lainnya. Sungguh dua keadaan ini, kata Allah, sesungguhnya berupa ujian untuk menguji ketangguhan kita. Apakah masih sanggup kita mengerjakan amal soleh dalam dua situasi itu. Karena itulah ada tafsiran yang sangat baik dari Al-Imam At-Tabari. Ketika menafsirkan Al-Quran surah ke-21 tadi ayat 35, beliau mengatakan, linanzura kaifa syukruhum fima yuhibbun wa kaifa sabruhum fima yakrahun. Ya, terkadang ujian itu datang pada hal yang menyenangkan supaya dilihat bagaimana syukur kita ya bisa hadir ketika hal yang menyenangkan itu kita dapatkan. Dan terkadang ujian itu datang pada hal yang tidak menyenangkan supaya dilihat bagaimana kesabaran kita menghadapi ujian itu. Jadi ada syukur berhadapan dengan kebahagiaan, ada sabar yang diharapkan muncul pada hal yang tidak menyenangkan. Karena itulah dalam Al-Quran seringkali ujian-ujian yang datang melalui hal yang tidak menyenangkan itu kemudian disandingkan dengan sifat sabar. Seperti Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kata Allah, kami akan uji siapapun yang hidup dengan beragam ujian. Ya, boleh jadi itu tidak menyenangkan, seperti kekhawatiran, gelisah, takut, rasa lapar, kurangnya harta benda, ya, jiwa yang sakit sampai wafat, atau kerja keras yang diambil oleh orang lain. Namun yang paling menarik kata Allah, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang sabar. Ya, terkait dengan COVID-19 atau corona ini, ya tentu kita akan menggolongkan pada hal yang tidak kita senangi. Tidak ada orang yang senang dengan datangnya wabah dalam konteks kemanusiaan. Ya, maka dari itu, ketika kita diuji dengan ujian wabah semacam ini, maka apa sandingannya dalam Al-Quran? Apa padanannya dalam hadis? Maka Allah telah memberikan jalan kepada kita bersabar menghadapinya. Bersabar berikhtiar dalam mengatasi wabah ini. Karena itulah bahkan spesifik dalam hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha terhimpun riwayat ini, bahkan dikutip dalam kitab Al-Fathur Rabbani fi Tartib Musnad Ahmad
bin Hanbal Asy-Syaibani dalam bab tentang wabah. Ya, Kitabul Wabah, bab tentang wabah di halaman ke-204. Di situ disitir bahwa Nabi pernah menyampaikan walaysa min 'abdin yaqa'u ta'un fihi wa yamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiba. Ya, kata Nabi, dan tidaklah seorang hamba yang mengalami kondisi wabah kemudian dia menetap di tempat dia tinggal itu dengan bersabar, sabiran. Ya, muhtasiba, dia banyak mengoreksi diri. Dia banyak kemudian melihat amal-amal positif yang bisa dia kerjakan. Wa ya'lamu annahu lam yusibhu illa ma kataballahu azza wa jalla lahu. Dan dia menyadari tidak mungkin semua kejadian itu bisa terjadi kecuali Allah mengizinkan, menetapkan itu semua. Ya, illa kana lahu mithla ajri syahid. Maka kalau dia berjuang dengan itu dia mendapatkan pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala sekalipun dia wafat dalam perjuangan itu. Nah, maka jika Anda bertanya tadi bagaimana situasi tentang corona ini, maka kita harus pahami ini ujian yang harus kita hadapi dengan penuh kesabaran karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabar itu bukan diam. Sabar bukan menunggu pasrah. Ya, sabar adalah sebuah sikap menerima segala keputusan yang telah Allah tetapkan diiringi ikhtiar. Ya, catat kalimat ini. Diiringi ikhtiar untuk mengatasi hal dimaksud dan menyerahkan seluruh hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima ridha-Nya. Itulah sabar. Ya, bahkan dalam konteks menghadapi wabah ini, Nabi langsung memberikan penjelasan tentang sabar dalam menghadapi wabah supaya tidak banyak orang memberikan tafsiran. Ya, kata Nabi dalam riwayat sahabat Amir bin Sa'id radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza waqa'a bi ardin fala tadkhulu alaihi wa idza waqa'a bi ardin fala takhruju firaran minhu. Ya, kata Nabi, kalau wabah itu terjadi di satu tempat, maka cara sabar menghadapinya di antaranya, ya, karantina wilayah yang telah diketahui ada wabah itu. Orang yang di luar wilayah jangan masuk ke situ. Orang yang di dalam sabar, jangan keluar karena ingin lari dari wabah, lantas tak sadar pindah wilayah terjangkiti ya oleh wabah yang terjadi di tempat dia tinggal. Nah, ini kalimat Nabi-nya. Kalimat yang kedua, ada hadis yang disampaikan oleh Abu Usaib radhiyallahu taala anhu ketika beliau berkata, qala Rasulullah SAW, atani Jibril alaihi salam bil huma wa ta'un fa amsakatil huma bil Madinah wa nasharat ta'un fi Syam. Ya, kata Nabi, Jibril mendatangiku menginfokan bahwa umat Muhammad SAW akan diuji dengan demam dan wabah, dan nanti banyak yang wafat ya dalam kondisi itu. Ya, demam akan terjadi di Madinah dan wabah akan menyebar di Syam. Ya, Syam sekarang ada 4 wilayah, 4 negara, ya, Lebanon, kemudian Palestina, Jordania, ada Syria. 8 tahun setelah Nabi wafat, tahun 18 Hijrah, tepatnya ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memimpin, ya, dan wilayah Islam sudah meluas. Ya, base-nya, ibu kotanya ada di Madinah, tapi luasnya wilayah menjangkau sampai ke wilayah Syam. Dan terjadi wabah di Syam. Benar apa yang disampaikan Nabi. Nah, terjadilah kemudian wabah itu di Syam. Dan bagaimana kemudian cara sahabat menangani itu semua dalam mempraktikkan petunjuk Nabi SAW. Ini yang sangat menarik. Nabi memberikan petunjuk saat beliau hidup, ya, tentang karantina, ya, tentang bersabar, tentang macam-macam. Itu dipraktikkan oleh Umar. Yang paling menarik adalah bagaimana Umar selaku pemimpin bersinergi dengan stakeholder negara pada saat itu dan di wilayah tempat adanya wabah. Ya, Umar pemimpinnya, Amr bin As, ya, gubernur di Syamnya. Kemudian ada Ubaidah bin Al-Jarrah, pemimpin pasukan di wilayah itu. Kalau kita TNI Polri-nya. Kemudian ada Mu'adz bin Jabal, ya, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu muftinya. Itu semua rapat. Ya, Abdurrahman bin Auf, ya, sebagai orang yang tahu informasi dari Nabi, ya, tentang hadis-hadis Nabi terkait wabah, rapat semuanya. Ya, bagaimana menyusun tim? Ya, kalau sekarang gugus, ya,
petugas khusus menangani hal tertentu. Ya, didudukkan, didiskusikan, dibuat sebuah sistem, datanya kemudian dibahas bersama-sama, diselesaikan bareng-bareng. Ya, sampai Amr bin As radhiyallahu taala anhu pernah disampaikan, ya ada riwayat yang sampai dari Amr bin As radhiyallahu taala anhu menerjemahkan kalimat Nabi tadi dengan memberikan instruksi langsung kepada masyarakat. Ya, kata Amr bin As radhiyallahu taala anhu, "Fatafarraqu fi syu'ab." Ya, wa fil audiyah. Ya, kata Amr bin As radhiyallahu taala anhu, ayo buat social distancing, menyebar. Ya, ini wabah ini seperti api. Ya, kalau kita menyatu, maka terkena semuanya, menjalar cepatnya seperti api, tersambar-sambar. Maka kata beliau, buat social distancing, menyebar. Ya, bikin kelompok-kelompok, bahkan kalau perlu ke lembah-lembah, supaya semuanya terlihat ada jarak. Dari situ dipetakan mana yang terkena, mana yang tidak, dan mudah untuk diambil kemudian tindakan mengatasi itu. Nah, ini diantaranya. Jadi poinnya adalah mesti ada ikhtiar yang konkret dalam konteks menghadapi ini, dalam menerjemahkan kalimat sabar, tidak hanya diam pada pernyataan sabar, menerima begitu saja. Nah, itu poinnya. Ya, Allah Ta'ala a'lam bissawab. Baik, cara konkret berikhtiar kalau kita mengambil dari kalimat tadi yang telah kita bahas, pertama mesti ada sinergi. Ya, kalau konteks kita sekarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita semua mesti bersinergi. Ya, kalau kita ingin amalkan sila ketiga Pancasila, ya, persatuan Indonesia. Ini saatnya kita amalkan. Semua bersatu, rakyat bersatu, ya, dukung pemerintahnya mengatasi itu, pemerintah bersinergi dengan wilayah-wilayahnya, gugusnya kemudian dioptimalkan, ya, pemuka agamanya kemudian juga didorong untuk memberikan ketenangan pada masyarakat, ya, hal-hal yang mungkin muncul di tengah masyarakat untuk diberikan solusi, keluar fatwa-fatwa. Nah, itu bersinergi semua, ini bagian pertama. Jadi kalau kita tidak bersinergi, maka yang terjadi nanti adalah kesulitan mengatasinya. Alih-alih kita katakan kekacauan misalnya. Ya, Anda bisa bayangkan kalau dalam situasi yang tengah kita mengatasi wabah masih ada yang bikin hoax, kan? Masih ada yang saling mencela. Ya, masih ada yang saling ingin menikam dan sebagainya. Bagaimana kita bisa mengatasi hal yang besar sementara yang kecil-kecil pun tak bisa kita atasi? Maka ini yang bagian yang pertama, kita harus bersatu. Ya, bersatu, semua hal yang bisa kita kerjakan secara positif kita lakukan. Yang punya harta berlebih ya jangan cuma dipamer-pamerkan saja. Ya, jangan cuma ditampil-tampilkan. Ini saatnya kita berbuat sesuatu untuk negara. Kemudian yang punya kedudukan membuat kebijakan-kebijakan terbaik, rakyat juga disiplin, ya menjalani itu dengan cara yang baik dan terukur, serta pemuka agama memberikan fatwa-fatwa yang menenangkan di masyarakat, dan ahli-ahli terkait virus, khususnya virus corona misalnya, atau virus secara umum, memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, bahwa ini virus ini begini, ini seperti ini, strukturnya begini, penyebaran seperti ini, supaya pengetahuan merata di kalangan masyarakat dan bisa mengambil sikap yang terbaik. Saya kira seperti itu. Ya. Alhamdulillah sampai hari ini saya terus memantau, meneliti dan mencari solusi sebatas apa yang bisa saya lakukan. Bahkan kalau kita katakan pengamatan dari sejak virus ini mewabah di Wuhan, ya distrik di Tiongkok itu, saya pun terus memantau. Ya, saat saya sedang berada di Korea, kita dengan tim kecil bahkan diskusi apakah kemungkinannya sampai ke Indonesia, kemudian sebab-sebabnya apa, ya, sampai saya coba petakan ini. Ya, saya coba petakan nih yang kita buat, yang sempat saya tempo hari sampaikan pula, ya, dari aspek info nabawinya, kemudian sebab-sebab wabahnya, penanganannya seperti apa gitu ya, sampai ke tahap ini. Ya, sampai detik ini. Alhamdulillah kita bahkan riset sampai data, setiap hari pantau. Ini data yang saya keluarkan dari keterangan pers, ya, jubir pemerintah untuk COVID-19, ya, Ahmad Yuryanto, Bapak Ahmad Yuryanto, ya, setiap beliau memberikan keterangan pers, saya coba lihat di media, kemudian saya keluarkan datanya. Ini yang saya buat, tapi saya tidak turunkan ke bentuk kurva, ya, atau ini cuma tabel statistik saja. Dari tanggal 23 Maret misalnya sepekan ke belakang sampai dengan 31 Maret sampai 1 April. Ya, saya amati sampai dengan kemarin. Ini kasus positifnya berapa? Ini dari kasus positif 579 tanggal 23 Maret. Ya. Kemudian ada
menyebabkan wafat atau kematian 49 orang. Ya, rasionya 8,4%. Dan sembuhnya 30 orang. Sampai ini 24 Maret 686. Ya, 686. Ini berarti ada peningkatan 107 yang positif dari sebelumnya. Ya, wafatnya 55, rasionya kemudian turun ke 8,0%, sembuhnya 30 orang. Sampai ke terakhir kemarin 1 April. Ya, 1 April ini, jadi dalam sepekan kurang lebih ke belakang ini sudah ada penambahan. Ini ada 1677 kasus positif. Ya, kalau dihitung sepekan ke belakang sampai ke 23 Maret, setidaknya ada 1098 penambahannya. Ya, sampai ke belakang. Ya. Wafatnya sudah 157 orang. Ya, 157. Jadi rasionya kalau kita bandingkan ke sini ini sudah naik lagi jadi 9,3%. Ya, tapi berita baiknya alhamdulillah yang sembuh ada 103 orang. Ya, ada penambahan 22 dari tanggal 31 Maret yaitu 81 orang. Saya hanya ingin tunjukkan bahwa setiap hari saya pantau ini untuk mengamati dan ini kan yang tampak ya, yang kita bisa tahu. Yang mungkin belum masuk ke data ini kan, atau yang wafat misalnya dengan protokol COVID-19 tapi tidak juga disebutkan positif atau tanda-tanda itu, mungkin bisa lebih daripada data yang dimaksudkan. Tapi poinnya, kita melakukan pengamatan, kita juga riset, bahkan beberapa hal yang mungkin berdampak dari ini kita juga riset, sampai kita membuat ada ini ada masker, ya, masker kain, karena masker untuk yang standar untuk medis, ya, yang ditangani medis seperti yang biasa kita kenakan. Nah ini ya, yang warnanya biru itu, yang seperti ini. Ya, nah ini kita prioritaskan untuk medis karena kita lihat dampaknya. Ya, yang para medis kita atau nakes, ya, tenaga kesehatan itu akan sangat lebih banyak membutuhkan ya masker yang seperti itu. Karena itu untuk menahan setidaknya di masyarakat, ya ada riset menyebutkan 72% setidaknya itu bisa tertahan tergantung kualitas masker di kainnya, walau tidak sepenuhnya mungkin, tapi kita bisa berhati-hati. Ya ini nggak sembarangan, kita riset juga, kemudian bahannya juga bukan bahan biasa. Ya, ini yang dalamnya kita gunakan kain untuk antibakteri, di luarnya ini juga water propellant. Jadi kalau air jatuh bisa langsung turun, kemudian bisa kita cuci juga. Dan ini sepanjang yang kita mampu kita produksi, kita bagikan ke masyarakat ya supaya bisa digunakan. Ada lagi yang kita buat bilik disinfektan, ya kita hanya buat biliknya. Ini ada beberapa teman-teman yang mungkin belum tahu, ya saya juga menganggap wajar. Jadi kita hanya membuat bilik, ya karena di beberapa tempat bilik itu diperlukan, seperti di rumah sakit, tempat-tempat tertentu. Adapun cairan disinfektannya itu pada yang lebih mengetahui, pihak rumah sakit apa. Ya, kita sebetulnya riset juga, ya, riset yang disebutkan bahwa akan lebih baik tidak menggunakan cairan disinfektan, tapi ada cairan air dengan pH ya yang lumayan keasamannya cukup tinggi. Ya, ada yang mengusulkan seperti air-air tertentu yang kalau saya sebut mungkin nanti mengendorse produknya. Tapi kita tidak masuk ke dalam cairannya, kita hanya sediakan biliknya. Adapun cairannya nanti bisa digunakan di tempat-tempat yang mereka pun sudah riset, ya riset sendiri. Ya, ada yang kita buat APD. Ya, APD ini masih dalam pembuatan karena bahan bakunya yang sulit. Ya, bahan bakunya sulit, kita ada antrian juga, tapi kita nggak buat sembarangan. Jadi kita riset, membiasakan meriset. Ya, ada juga yang kita lakukan riset di rumah sakit, kita bandingkan dengan yang di Wisma Atlet seperti apa, kita tanya, lalu kita buat apa yang bisa kita mampu. Nah, ini yang hasil yang saya amati sampai dengan saat ini, dan tentunya saya juga bertanya dan berkoordinasi dengan beberapa pihak seperti yang kita koordinasikan dengan Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional, ya, kemudian ada juga beberapa data-data tambahan yang kita coba lihat, coba kita baca, kita pelajari, diskusikan dengan beberapa orang memang pakar di bidangnya. Ya, saya ambil contoh misalnya ini yang tentang penanganan COVID-19 ya di negara-negara yang terjangkit oleh corona. Jadi bagaimana misalnya yang di Korea seperti apa, di Inggris seperti apa, ya di Jerman seperti apa, di Singapura seperti apa. Ini kita data-datanya kita dapatkan, ya, kita pelajari statistiknya bagaimana. Dari situ kemudian akan ada manfaat yang mungkin setidaknya buat kita atau wilayah kita, atau kita share nanti dengan kepentingan yang lebih luas sepanjang dibutuhkan. Ya, ada juga yang saya juga coba pantau tentang panduan menghadapi COVID-19 atau Corona langsung dari model
Tiongkok, ini model RRC ya. Nah, kita juga dapat ini dari pengertiannya, pencegahannya, pandeminya apa, bahkan kolaborasi mereka yang di medis dengan yang di tradisional. Jadi tabib-tabib tradisional itu juga dipanggil, didudukan dengan yang medis-medis kontemporer, kemudian diskusi penanganan seperti apa. Nah, ini kita coba dapatkan juga dari sini, kita bisa riset. Ya, riset dengan lebih serius kepada khususnya dengan passion saya misalnya di keislaman tentang hazanah ya dalam keislaman yang kira-kira mengisyaratkan solusi pada permasalahan wabah. Ya, semisal kalau ada tadi misalnya di konteks obat atau medis di Islam ada enggak gejala-gejala seperti itu yang kira-kira bisa ditangani. Jadi kalau Anda tadi bertanya apakah Ustadz mengamati, saya mengamati, memantau, meneliti, dan yang paling penting mencoba untuk berkontribusi menghadirkan solusi. Nah, itu yang paling mungkin bisa kita lakukan. Selain tentunya kita berkoordinasi juga dengan MUI ya untuk merumuskan atau mensosialisasikan fatwa-fatwa yang sekiranya telah dirumuskan oleh pihak MUI atau kita berikan usulan ya kemudian dibahas lalu kita coba sosialisasikan ke masyarakat yang dengan itu kita bisa bersinergi satu dengan yang lainnya. Itu yang saya kerjakan. Wallahu taala a'lam bissawab. Langkah strategis ya. Sebetulnya dari apa yang saya paparkan tadi kita sudah bisa petakan ya secara umum. Jadi di Islam itu ada pencegahan, ya ada pengobatan atau penanggulangan. Ya langkah pencegahan mungkin sudah terlewati ya. Langkah pencegahan sudah terlewati. Ini kalau saya buat bagan ini atau diagramnya kan ini ada infonya ini kan sebagai langkah pencegahan. Ya sebabnya apa yang bisa menjadikan wabah. Makanya dalam Islam itu sangat ketat sekali. Hampir semua persoalan itu kita akan temukan solusinya. Di Al-Quran ada, di hadis ada, bahkan sebelum ada wabah udah diinfokan. Ya, akan terjadi wabah begini, penyebabnya ini. Karena itu turun ayat misalnya, mohon maaf, ya mengharamkan makanan-makanan tertentu. Karena dampaknya itu akan sangat berpengaruh buruk bagi kesehatan. Ya, ada yang mengharamkan perbuatan tertentu. Ya, kalau sudah pasti haram, pasti buruk lah. Kalau sudah haram, pasti ada hal yang membahayakan. Itu poinnya. Ya, jadi jangan memaksakan diri misalnya untuk, taruhlah kita harus berkonflik, berdebat pada apa yang telah tegas memang buruk kok. Ya, seperti perbuatan zina gitu kan. Nabi sudah menyampaikan kalau udah banyak zina, kelakuan yang tidak baik menyebar di masyarakat, itu berpotensi memunculkan wabah. Makan makanan kotor itu bisa menimbulkan juga wabah, minimal mutasi virus ya. Virus yang tadinya misalnya dari hewan ke hewan bisa bermutasi. Kalau dia mutasi kemudian pindah bisa ke manusia, terus dari manusia ke manusia. Ya apalagi kan kalau virus, ya ahli virus yang paham. saya hanya baca, amati, lihat kan. Ya, tapi mungkin setiap ahli virus itu pasti akan mengetahui. Ya jadi kalau Anda tadi bertanya tentang langkah strategis yang harus dilakukan akan dampak COVID-19 dalam kehidupan kita, ya kita otomatis sudah masuk ke fase penanganan. Yang di sini harus kita lakukan. Nah, setidaknya dari hasil riset yang kita kerjakan, ini poin ini saya ingin tegaskan bahwa ini bagian dari kontribusi kita kepada bangsa, pada negara dan niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain juga memberikan penegasan kepada masyarakat, orang Islam khususnya bahwa di Islam sangat perhatian. Di Islam solusi, di Islam itu solusi, Islam itu ya pemberi jalan keluar ya dan jauh dari kesan-kesan negatif yang sering dimunculkan banyak orang. Jadi dalam konteks penanganan ini ada beberapa dampak yang diduga disampaikan melalui syariat akan terjadi. Ya, misal ada dampak yang memicu kepada mental ya, mental dari kepanikan, sedangkan panik ini jadi persoalan. Ya, maka dari sini ada hal-hal strategis yang harus kita kerjakan, penjelasan ke masyarakat. Misalnya ahli virus bicara tentang virusnya, ya ahli agama bicara tentang bagaimana menenangkan hati, tentang jiwa dan sebagainya. Itu yang coba kita hadirkan, kita koordinasi juga dengan teman-teman di dai, para ulama, bahkan mengeluarkan doa-doa. Ya, ini yang paling menarik. Ini dalam situasi ini pun Nabi sudah membimbing kita. Ini baca doanya nih. Doa ini memenangkan kepada jiwa. Doa ini mencegah penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjangkiti kita. Banyak doa yang bisa kita bacakan. Ya, yang paling populer misalnya zikir pagi dan petang itu ya bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi doa-doa itu dari sisi spiritual. Dari sisi ahli yang virus misalnya
ya bisa menerangkan ya seperti apa sih sebarannya gitu. Ya, pola penyebarannya bagaimana sehingga kita berhati-hati. Kemudian struktur virusnya seperti apa, apakah ganas atau tidak, berapa hari masa inkubasinya di dalam tubuh yang kemudian bereaksi dengan antibodi, karena Allah sendiri menerangkan kita diciptakan dengan sempurna, ya bahwa Nabi memberi isyarat di tubuh kita ada kekuatan. Jadi sudah pasti saya punya keyakinan walaupun saya bukan ahli virus, ketika virus masuk pasti ada proses dalam diri kita, ada antibodi yang akan melawan. Mungkin reaksinya bisa batuk, bisa pilek dulu, bisa keluar lendir, sudah itu demam. Ya, tapi kan kita nggak tahu apa yang terjadi dalam fase itu, apa orang ini sakit atau antibodi yang sedang bereaksi. Ya, berapa lama bereaksi itu? Dan ketika itu muncul, memakan virus-virusnya, berapa lama virusnya hilang? Nah, dari sini kita juga bisa petakan. Jadi, kita bisa berikan edukasi ke masyarakat. Ini kan ada yang sembuh nih. Ya, 103 orang. Nah, kenapa kita tidak ambil testimoni misalnya dari dokter yang menanganinya, medis yang menangani, ya, mustahil 103 ini bisa sembuh ya, kalau tidak ada treatment yang dikerjakan. Jadi kita bisa sampaikan ke masyarakat supaya juga mencegah rumah sakit itu langsung membludak, sehingga banyak tenaga medis yang mungkin mohon maaf nih karena kesulitan, kelelahan yang sangat boleh jadi juga bisa mengakibatkan bahaya yang lebih fatal. Mungkin kematian yang terjadi ya kalau wafat takdir Allah, tapi sebabnya itu kan yang kita bahas. Ya, mungkin kematian yang terjadi bukan karena coronanya, boleh jadi kelelahannya, ya, tak tertangani karena situasi yang banyak dan sebagainya. Jadi kalau kita jelaskan ini sembuh nih karena seperti ini. Ternyata virus yang bereaksi dalam tubuh kita itu bisa dilawan antibodi, berproses 14 hari kalau makannya benar, sehat, olahraga sedikit, isolasinya cukup, teratur, mungkin bisa sembuh misalnya, atau bagaimana treatment yang lainnya. Ya, kemudian dalam konteks yang itu kita riset juga. Jadi ada beberapa yang disebutkan Nabi SAW, saya langsung cari tuh. Jadi begitu dapat gejalanya, ini COVID begini, jadi mulai sesak nafas, batuk-batuk, imunnya berkurang, badan lemas. Kita cari apa di referensi hadis Nabi SAW tentang bab obat-obatan yang kira-kira senafas dengan itu. Nah, ternyata ada satu materi, cuma saya belum bisa tunjukkan ya, karena ini nggak ada di Indonesia. Tapi saya sudah dapatkan ini dari tempat tertentu khusus, ini nggak bisa saya buka dalam kesempatan saat ini, tapi saya bisa berikan kepada pihak yang berkepentingan, baik di negara misalnya, Kementerian Kesehatan, untuk diuji. Ya, kalau memang ada bagus, ya bisa digunakan. Ya, beberapa yang ada gejala saya coba berikan juga, belum tentu corona ya, jadi yang batuk, yang demam, yang apa, saya coba sampaikan seperti pernah ditunjukkan orang-orang sebelumnya, dan alhamdulillah ternyata hasilnya sangat cepat. Batuk hilang, demam juga hilang dalam beberapa waktu, tapi itu belum tentu juga gejala COVID-19. Singkatnya ke situ. Nah, tapi ada dampak yang juga mungkin diisyaratkan dalam khazanah keislaman. Hal-hal semacam ini itu pasti akan berdampak pada aspek ekonomi. Sudah pasti. Nah, sekarang bagaimana Islam memberikan solusi dalam keadaan seperti itu? Ya, ketimpangan, mulai lesu, bahan baku mulai sulit, ya, karyawan mulai banyak dirumahkan segala rupa. Dalam kondisi itu seperti apa kondisinya? Bagaimana Islam memberikan solusi dalam situasi demikian? Maka ada hal yang sangat menarik ya. Dalam kondisi ini, Nabi pernah saat berhijrah dari Makkah Al-Mukarramah kemudian sampai di Yathrib. Dulu Yathrib namanya. Ya, Yathrib sebelum menjadi Al-Madinah, sebelum jadi kota ya. Jadi mohon maaf daerahnya sangat tertinggal. Ekonominya juga nggak berkembang bagus ya. Terus ya jauhlah dari sisi ideal yang digambarkan sebelum kemudian berubah menjadi lebih baik dan suasana kota dan sangat maju sampai memberikan pancaran cahaya ke seluruh penghujung dunia. Sehingga dikenal dengan Al-Madinah, kota Al-Munawwarah yang terpancar dengan cahaya-cahaya kemuliaan. Nah, secara singkatnya Nabi datang, situasi kemiskinan banyak. Maka yang paling mudah secara sosial dilakukan adalah Nabi dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala diperintahkan mempersaudarakan. Di masyarakat ya, khususnya dalam umat Islam, Muhajirin dengan Ansar, juga masyarakat pada umumnya, dan persaudaraan ini efektif. Ya, kalau Anda lihat, ini kan yang dibahas di bab-bab sejarah itu persaudaraan Muhajirin Ansar dihafalkan sampai istilahnya. Tapi esensinya apa gitu? Ya, yang kaya dipersaudarakan untuk membantu yang belum berkecukupan, yang ada dalam kesulitan. Maka dipersaudarakan si fulan dengan si fulan. Ini bisa mengcover berapa orang. Nah, ini kita bisa terapkan dengan konteks atau konsep kekinian yang mungkin sekarang kita bisa petakan 34 provinsi misal di Indonesia. Ya, setiap provinsi ada berapa kabupaten, ada berapa kota misalnya. Ya, lalu kepala daerahnya, taruhlah di sini ada
Ya, ini gubernurnya, di sini misalnya bupatinya, ya, atau wali kotanya. Nah, ini memetakan nih daerah-daerah yang tingkat 2 ya, ke bawah ya, daerah tingkat 2-nya. Ada berapa orang yang di atas kemampuan, saya menengah ke atas. Ya, kemudian ada berapa masyarakatnya yang kira-kira mesti dibantu. Lalu kita akan lihat misalnya dipadukan ke sini. Yang punya kemampuan bisa membantu berapa orang. Satu orang misalnya bisa mengcover 5 orang atau 10 orang. Maka silahkan dalam masa yang sulit ini, dia bisa membantu sesuai kadar kemampuan dia. Lalu sisanya yang kira-kira tidak bisa tercover oleh orang-orang mampu ini, baru dikeluarkan anggaran. APBDK itu misalnya. Atau secara nasional APBN-nya. Ya. Jadi ini sangat menarik hal-hal semacam ini. Jadi kalau kita praktekkan dalam konteks kekinian, saya kira insya Allah hal-hal yang bisa kita rasakan sulit setidaknya bisa meringankan dengan konsep ini. Ya, belum lagi dengan teori misalnya fikih tijarahnya, fikih bisnisnya. Dalam situasi yang sulit sekarang ini apa yang bisa dikerjakan? Mungkin teman-teman yang di konveksi, yang sebagian ada yang jatuh, ada yang sulit. Kenapa Anda tidak beralih kepada aspek yang dibutuhkan masyarakat? Yang bisa bikin masker kayak tadi yang ini saya contohkan, tapi ini sosial. Ya karena saya bukan pebisnis, ya, saya alim, ulama, ustadz, pengajar, jadi saya memberikan referensi, Anda bisa mengeksekusi. Anda buat masker misalnya, ya kemudian dibuat khas, sampaikan ke masyarakat, nih HPH-nya berapa? Ini kan HPH-nya kalau dihitung-hitung kalau yang biasa mungkin di bawah Rp5.000. Ya sekarang masker yang tadi misalnya yang N95 ya kemudian dijual misalnya 7.000, 350.000 dibagi 50 7.000. Ini kalau Anda bikin HPH di bawah 5.000, 2.000, 3.000, Anda jual 7.000 dengan yang sama, Anda cuci lagi 2-3 kali pakai gitu kan. Ini setidaknya untuk masyarakat bisa digunakan. Kemudian kalau yang seperti ini yang halus apa mungkin lebih beda lagi, HPH-nya bisa berbeda misalnya, ya. Nah, ini silahkan Anda nanti ambil keuntungan dari situ untuk menghidupkan karyawannya sementara dan tidak harus bebani masyarakat. Jangan jual misalnya 25.000, 30.000, Anda HPH cuma 5.000, ya. Atau kainnya lebih bagus nih HPH-nya 10.000, Anda jual 20.000, 30.000, atau bahkan 50.000, itu beban bagi masyarakat. Anda jual misalnya HPH 10.000, Anda jual 15.000, 5.000 Anda berikan lagi share untuk karyawan-karyawan supaya mereka hidup lagi. Anda sendiri sudah cukup. Tabungan Anda berapa? Aset Anda berapa? Setidaknya Anda berpikir untuk menghidupkan karyawan. Ya, itu akan lebih baik. Jadi situasi semacam ini, kreativitas perlu dibangun, energi positif perlu disatukan, keterbukaan juga perlu dibangun, dan yang paling penting, semua berpikir positif untuk menghadirkan solusi. Jadi ini yang saya kerjakan selama ini. Wallahu a'lam di mana yang Allah ridai, tapi kita telah berikhtiar. Semoga Allah mengikhlaskan niat kita semua, dan lebih daripada itu, semoga dengan ujian ini kita lebih menyadari siapa diri kita. Ya, coba sekali lagi dilihat, kita seorang hamba yang pasti akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dengan ujian seperti ini pun kita malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, keinginan untuk ibadah semakin berkurang, rasa malas semakin meningkat. Ya, dan itu tanda-tanda ada hal yang harus sangat diperbaiki sebelum nyawa sampai di kerongkongan dan tidak ada jalan bagi kita untuk memperbaiki kembali. Ya, setidaknya koreksi diri kita, perbaiki amal soleh kita, karena semua kita pasti akan berpulang pada Allah Subhanahu wa taala. Anda mengisolasi diri, harap-harap corona tak masuk, tapi malaikat maut tidak akan pernah punya sekat untuk bisa membawa Anda kembali kepada Sang Pencipta. Ya, sekali lagi ini pun adalah saat yang baik untuk saling bersinergi dalam kebaikan dan menghadirkan amal soleh yang boleh jadi itu meringankan beban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.